Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di mata kuliah Komputer Akuntansi Akurat. Pada kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu General Ledger dan Cash Bank. Ini di General Ledger ini ada di modul Accurate di sini nih, yang paling atas nih General Ledger. Ini menu yang disediakan untuk aktivitas seperti ini. Yang pertama kita lihat di sini, yang pertama currency ya. Di sini currency. Ini menu yang disediakan untuk menginformasikan jenis mata uang yang digunakan dalam aplikasi ini. Nah, kebetulan di sini ada dua mata uang, yaitu rupiah dan dolar. Nah, apabila di dalam suatu transaksi nantinya ada penambahan mata uang asing lainnya seperti yen Jepang, SGD Singapura dan segala macam, ini bisa ditambahkan di sini ya dengan mengklik new, ya, atau bahkan membuang, delete dan seterusnya. Nah, ini ya. Sedangkan yang ini dua ini ada muncul pada saat kita melakukan setup pertama kali dulu ya. Jadi untuk selanjutnya kalau ada transaksi yang membutuhkan dolar Singapura katakanlah ya, jadi kita akan menambah di sini. Kemudian charge of account di sini ini menampilkan akun-akun yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Di sini ada akun kas dan seterusnya. Nah, di sini juga apabila kita ingin menambahkan, mengedit, mendelete dan seterusnya bisa dilakukan di sini. Ya, di chart of account. Selanjutnya financial statement. Nah, financial statement ini untuk menampilkan report atau laporan-laporan. Ya, di sini ya ada financial statement, ada neraca, balance sheet gitu ya. Di sini formatnya banyak sekali ini. Ya, balance sheet standar, kontrol, multivariate, compare dan seterusnya, banyak sekali kegunaannya. Kemudian ada laporan profit and loss atau laporan laba rugi di sini ya. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Kalau misalkan ada yang minta bikin laporan keuangan laba rugi, nah kita tinggal masuk di sini. Kemudian ada juga laporan return earning di sini. Ya, kemudian ada laporan arus kas di sini. Ya, ada di sini ya. Ada indirect, ada direct, ada metode langsung, metode tidak langsung di sini ya. Juga ada bulanan di sini ya. Ada laporan arus kas bulanan dan seterusnya. Ya, ada laporan return earning, ada juga laporan owners equity, perubahan modal ya di sini ya. Nah, situ. Ada juga grafik-grafiknya di sini ya. Grafik ya, rasio-rasio dan seterusnya. Banyak sekali nih laporannya. Nah, ada general ledger nih, kalau kita melihat jurnal di sini. Jurnal-jurnal, trial balance juga ada, cash and bank di sini. Ada rekonsiliasi bank dan seterusnya di sini ada ya. Account receivable and customer ada juga di sini. Laporan-laporan. Jadi intinya ini banyak sekali ya. Banyak sekali termasuk pajak di sini. Ya, banyak sekali di sini ya laporan-laporannya yang kita bisa manfaatkan nanti. Baik, yaitu financial statement. Jadi intinya
untuk melihat laporan yang dihasilkan itu adanya di financial statement. Terserah kita mau lihat laporan posisi keuangan kah, laba rugi, arus kas, dan seterusnya ada di situ. Kemudian di sini ada jurnal voucher. Jurnal voucher itu jurnal umum ya, atau istilahnya jurnal yang tidak bisa ditangani di jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas gitu kan, jurnal pengeluaran kas gitu kan, maka ditangani di jurnal umum di sini ya. Kita pernah dulu belajar namanya jurnal khusus katanya. Jurnal khusus itu kan jurnal yang digunakan untuk menangani kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penjualan, pembelian gitu kan, terhadap barang dagangan secara kredit. Nah, kalau secara tunanya digunakan di jurnal penerimaan kas maupun di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini ya jurnal umum di sini ya. Nanti kita akan praktekkan. Oke. Kemudian di sini ada period end. Ini untuk menutup transaksi-transaksi yang pernah kita lakukan ya gitu ya. Nah, period end ini bisa dilakukan setiap bulan, bisa juga setiap tahun, atau setiap 3 bulanan, dan seterusnya, terserah kita ya. Gunanya apa? Gunanya untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan terutama akun-akun yang bersifat accrual, gitu ya. Contohnya misalkan penyusutan. Ya, kita bisa melakukan penyesuaian melalui period end. Ya, kita juga bisa melakukan penyesuaian untuk menghitung selisih kurs. Ya, di sini nih. Di period end. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau penyesuaian-penyesuaian lainnya itu bisa dilakukan di jurnal voucher. Ya. Misalkan penyesuaian bunga misalkan dan seterusnya ya. Di situ. Kemudian nih kalau company info ini info perusahaan ya yang dulu kita pernah set up di awal. Nah, ini ya. X. Nah, ini dulu di awal. Nah, ini kalau kita mau edit gitu, ini di sini. Oke, itu general ledger ya. Kemudian cash and bank. Nah, ini cash and bank ini menunya adalah ini buku bank ya, ini gunanya untuk melakukan rekonsiliasi bank, nanti kita akan bahas ya. Kemudian ini deposit. Ini menu yang digunakan untuk penerimaan kas gitu ya. Apa namanya? Deposit kemana gitu ya. Ke bank misalkan, ke bank apa gitu ya. Di deposit di sini. Atau penerimaan ya. Penerimaan. Kita menerima apa? Ini masuknya ke sini. Menerima sesuatu, menerima uang. Deposit. Nah, kemudian rekonsiliasi bank. Nah, ini kita menu yang digunakan untuk menangani aktivitas rekonsiliasi. Di sini. Nanti coba kita akan praktekkan. Kemudian payment. Nah, di sini aktivitas atau menu yang digunakan untuk menangani pengeluaran kas. Ya. Yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan transaksi pembelian. Ya, gitu ya. Kalau kita beli barang kan
di purchase payment kan gitu ya. Tapi kalau ini kan kita ngeluarin uang tapi dalam rangka kebutuhan lainnya ya, bukan untuk kebutuhan pembelian barang dagangan. Karena kalau untuk pembelian barang dagangan kan di sini di purchase payment. Nah, gitu ya. Di purchase payment beda dengan yang ini. Payment. Kalau payment di sini ini khusus untuk digunakan untuk mengeluarkan uang untuk aktivitas lain selain pembelian barang dagangan. Nah, termasuk di sini deposit. Deposit juga ya menerima uang tapi bukan dari hasil jual barang dagangan. Nah, kalau dari hasil jual barang dagangan kan di sini sales receipt. Ya, seperti itu. Oke, itu sepintas penjelasan terkait GL dan cash and bank. Nah, sekarang coba kita praktek berdasarkan modul. Oke. Contoh nih ya, contoh yang pertama. Tanggal 15 Januari 2020, perusahaan membeli 1 unit kendaraan pengangkut barang. Ya, pengangkut barang dagangan seharga 200 juta. Dengan pemberian uang muka sebesar 50 juta. Ya, di mana pembayaran uang muka ini menggunakan BCA IDR. Dan sisanya yang 150 juta akan dicicil perusahaan selama 5 bulan. Ya, 5 bulan. Berarti 150 juta dibagi 5. Nah, gitu ya. Kemudian cicilan akan dibayarkan pada setiap tanggal 25. Ya. Setiap tanggal 25 si perusahaan ini harus bayar cicilan. Cicilan pertama akan dimulai pada bulan Januari 2020. Berarti nanti ya tanggal 25 Januari dia harus bayar cicilan pertama. Oke, kendaraan tersebut telah diterima perusahaan pada tanggal 15 Januari 2020. Pada saat beli, diterima langsung. Nah, kemudian kendaraan akan aktif digunakan sebulan setelahnya, yaitu tanggal 15 Februari. Karena harus menunggu surat-surat mengenai kendaraan tersebut selesai. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita simak di sini kan membeli ya. Membeli, cuman membelinya bukan membeli barang dagangan, tetapi membeli aset. Tetap. Barang dagangan juga kan aset ya, tapi asetnya aset persediaan untuk barang dagangan. Nah, karena ini melakukan pembelian aset tetap dalam artian bukan barang dagangan, maka ini tidak bisa ditangani di aktivitas purchase. Ya. Jadi tidak bisa ditangani di aktivitas purchase di sini, tidak bisa. Kenapa? Karena ini khusus untuk pembelian barang dagangan yang akan kita jual kembali nantinya. Nah, gitu ya di sini ya. Nah, karena ini tidak bisa di-purchase, maka kita akan tangani di aktivitas GL. Ya, di sini GL. Ya, jurnal voucher. Nah, oke. Ya, jadi di sini ada penyelesaian klik jurnal voucher. Nah, gitu kan. Oke, sekarang klik jurnal voucher. Klik jurnal voucher. Vouchernya nomor berapa di sini? Mana nih nomor? Ini ya. Nah, ini jurnal vouchernya ya. Jurnal vouchernya JP.01.001. Date-nya tanggal 15 Januari. Nah, deskripsinya misalkan pembelian kendaraan pengangkut barang gitu
Ya, pembelian kendaraan pengangkut barang dagangan. Oke, kita isi di sini. Jurnalnya adalah transaksi aktiva tetap. Nah, itu ya. Jurnalnya transaksi aktiva tetap. Ya, jurnalnya tidak gini. Kendaraan gitu ya, tidak ya. Tetapi kalau di sini adalah transaksi aktiva tetap disebutnya. Berapa? 200 juta ya. Nah, 200 juta. Kemudian di sini di soal katanya ada uang muka 50 juta. Pakai BCA. Ya udah berarti di sini BCA ya. BCA IDR di sini 50 juta. Nah, sisanya katanya akan dicicil selama 5 bulan. Kalau 5 bulan itu kan berarti kan jangka pendek kan gitu ya. Kalau lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan itu masuk ke dalam kategori jangka panjang. Nah, maka kita selisihnya ini yang 150 juta kita masukkan ke dalam hutang bank jangka pendek ya. Di sini kita punya hutang bank jangka panjang. Nah, kalau hutang bank jangka panjang kan berarti kan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Nah, karena ini cuma 5 bulan gitu ya, maka kita masukkan ke dalam hutang jangka pendek ya, atau hutang bank jangka pendek kan gitu ya. Hutang bank jangka pendek. Nah, karena ini belum ada nih hutang bank jangka pendeknya, maka kita harus buat ya. Oke, new account aja di sini ya. Di sini kan kita ingetin aja di sini 2201 gitu ya. Nanti kita bikin 2202 katakanlah ya. 2202 kan belum ada nih. Nah, gitu kan. Kita lihat kalau di modul tuh 220 berapa tuh? 2108 di sini boleh lah ya. 2108. Coba ulangi ya. 21 ya pokoknya masih ada di angka 2 lah ya. Boleh aja 2202 gitu ya. 2202 boleh. Kalau tadi 2108 ya. Itu ya terserah lah ya. Ya udahlah kita ikut aja ya. Kita ikut di modul hutang long term liability. Atau gini ya, apa namanya, karena ini long term. Hutang jangka pendek. Nah, other current liability. Nah, gitu ya. 21008 lah ya tadi. Berapa? Oh, kosong lewat. 2108. Oke, di sini hutang bank jangka pendek. Nah, gitu ya. Oke. Oke ya, gitu ya. Oke, kalau sudah save and close. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada transaksi pembelian aset tetap karena ini bukan purchase, maka ditangani di aktivitas GL di jurnal voucher. Nah, setelah kita melakukan transaksi pembelian di aset tetap ini, selanjutnya kita akan tangani akuntansi aktiva tetapnya. Ya, karena apa? Karena kita sekarang sudah memiliki aktiva tetap baru yaitu kendaraan. Selanjutnya kita tangani proses akuntansinya yaitu di fixed asset di sini nih. Nah, ini di fixed asset ya. Kalau ada beli aset tetap baru maka kita tangani di new fixed asset.
ya, new fixed asset di sini. Oke, kita lihat di sini. Nah, kode asetnya ini, ya. Ya, jadi setelah selesai ini, maka selanjutnya kita lakukan aktivitas akuntansi aset tetapnya. Jadi klik fixed asset di sini, ya, fixed asset udah, kemudian new fixed asset di sini. Oke, aset code-nya tadi udah kita copy, yaitu AA01001. Oke, kemudian tipe aset tetapnya yaitu ke kendaraan satu, ya. Kendaraan satu, kemudian tanggal akuisisinya yaitu tanggal 15, ya. 15 Januari. Karena akuisisinya di sini, ya, tuh. Nah, ini diterima gitu, ya, akuisisi ini diterima. Tapi digunakan tanggal 15 Februari, ya. Jadi usage date-nya tanggal 15 Februari. Nah, gitu, ya. Deskripsinya katakanlah misalkan kendaraan pengangkut barang dagangan. Kendaraan pengangkut barang dagangan. Nah, gitu, ya. Oke. Berapa jumlahnya? 1. Oke, kemudian sekarang berapa umurnya? Kita lihat berapa umurnya. Nah, ini nih ada informasi, ya. Estimasi umur adalah 8 tahun. Ya, udah kita ketikkan di sini 8 tahun. Oke, 8 tahun berapa bulan? Nggak ada, ya, cuma 8 tahun doang. Kecuali ada 8,5 tahun misalkan gitu, ya. Jadi di sini 8, di sini 6 bulannya, kan gitu, ya. Oke, kemudian depreciation method. Apa metode penyusutannya? Adalah garis lurus. Di sini straight line method. Straight line method. Aset account-nya apa? Kendaraan. Nah, ini dia, kendaraan. Nah, ya. Kenapa? Karena pada saat kita membuat GL, jurnal voucher, itu belum ada akun kendaraan. Jadi yang ada adalah transaksi aset tetap. Jadi belum ada penambahan akun kendaraan nilainya berapa. Nah, sekarang di sini, ya. Aset account-nya adalah kendaraan. Jadi nanti transaksi aset tetap itu nanti akan ditranspos atau diubah ke kendaraan nanti dengan adanya pengetikan ini. Aset account kendaraan, kemudian akumulasi depresiasinya, akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, depreciation expense account-nya adalah berarti beban penyusutan kendaraan. Oke, nah aset kendaraan ini masuk ke dalam fiskal fixed asset, kan, ya. Nah, intangible assetnya jangan di checklist karena ini aset kendaraan kan berwujud, ya, berwujud. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita tinggal klik expenditure di sini atau harga perolehannya berapa, gitu, ya. Expenditure. Oke. Nah, kita lihat di sini transaksi aset tetap. Berapa sih? 200 juta, ya. 200 juta. Nah, gitu, ya. 200 juta di sini. Ya, jadi gitu, ya. Save and close. Nah, selesai, ya. Nah, Pak, yang lainnya apa nih, Pak? Yang lainnya ini nih, apa namanya? Fiscal fixed asset di sini, ya, yang dulu kita pernah set up di sini. Fixed asset type-nya yang dulu pernah set up. Listnya daftar aset tetap.
ya. Ini bisa di sini kita tambah kurangkan, edit di sini ya. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, kalau ada transaksi pembelian aset tetap dilakukan bukan di purchase tetapi di general ledger, tangani di jurnal voucher. Setelah menangani di jurnal voucher, maka selanjutnya kita tanganin aktivitas aset tetapnya itu di akuntansinya, itu fixed asset di sini. Nah, agar supaya apa? Supaya perlakuan terhadap aset tetapnya itu ditangani di accurate di sini, antara lain nanti dia akan bisa menghitung penyusutannya berapa gitu, menggunakan metode apa, tadi kan sudah kita set up umurnya berapa gitu kan. Nah seperti itu, jadi nanti untuk penyusutan nanti secara otomatis akan dilakukan dengan sendirinya ketika kita melakukan period end. Karena apa? Karena akibat dari aktivitas yang ini nih, yang kita tanganin barusan. Itu ya transaksi aset tetap. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggal 16 Januari 2020. Di sini katakanlah perusahaan membeli $1.500 dengan rate saat itu adalah 12.300. Pembelian menggunakan dana perusahaan BCA IDR. Ya. Dan pembelian US dollar tersebut langsung ditransferkan ke perusahaan ke bank Danamon. Nah, ini kan membeli, tapi membeli bukan membeli barang dagangan sekali lagi, tetapi membeli dolar. Nah, karena dia membeli dolar, maka tidak bisa ditangani di purchase. Lagi-lagi kita tangani di jurnal voucher. Sini. Kita masuk lagi jurnal voucher. Nah, sini ya. Oke. Jurnal vouchernya di sini JP 01002, ini udah otomatis dengan sendirinya nambah. Tanggalnya tanggal 16. Deskripsinya pembelian dolar ya. Pembelian dolar US gitulah ya. Pembelian dolar USD gitu aja bolehlah, USD. Berapa? 1.500 ya. Pembelian dolar 1.500 menggunakan apa belinya nih? Dana BCA ya. BCA IDR. Nah, ya. Oke, kita lihat sekarang aktivitasnya sini. Pembelian USD tersebut langsung ditransferkan ke perusahaan ke bank Danamon US dollar, ya kan? Berarti yang nambah siapa? Yang nambah itu rekening apa? Yang nambah itu rekening bank Danamon kan gitu yang nambah ya. Maka kita debitkan ke bank Danamon di sini. Bank Danamon. Danamon, nah ini Danamon USD. Nah, gitu ya. Danamon USD. Berapa? $1.500. Nah, di sini rupiah ya di sini ya. Enggak apa-apa. Kita ketikkan di sini ya. Nah, rate-nya berapa katanya? 12.300. Rate-nya 12.300. Enter. Berapa duitnya? 1.500 ya, $1.500 kita belinya. Kita ketikkan 1.500. Nah, apa yang terjadi? Nah, dirupiahkan menjadi 18.450 kan gitu ya. Jadi ini nggak usah diketik di sini ya, tetapi kalian bisa ketik rate-nya dan jumlah dolar yang kita beli. Oke, belinya pakai apa katanya? Pakai BCA katanya ya. Nah, itu BCA. Ya, jadi debit Danamon, kredit BCA. Artinya uang di Danamon yang US dollar di sini bertambah 1.500.
Oke, itu ya. Ini di modul ditampilkan di sini ya, artinya ada penambahan nanti. Ini tadi nggak saya perhatikan ini. Ya, jadi artinya nanti uang di Danamon yang tadinya sekian tuh ya, yang tadinya sekian, yang tadinya Danamon 133.378 berubah ke 151.828. Karena apa? Karena ditambahin dari 1.500 tadi. Sebaliknya untuk BCA yang tadinya 801.742 sekarang menjadi 783.292. Nah, gitu ya. Oke, save and close. Nah, itu ya. Coba kita lihat sekarang. Chart of account. Nah, kita lihat, Bang. Oke, lihat ya, Bang ya. Di sini Bank Danamon sekarang menjadi 151. Kita lihat tuh kan 151 ya, 151.828. 151.828. Tadinya segini nih pastinya ya. Sekarang BCA jadi 783. Nah, 783.292. Nah, gitu ya. Tadi kita nggak ngecek dulu sebelum before after nggak kita cek, tapi pasti sama lah ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, tanggal 25. Apa yang terjadi di tanggal 25? Yang terjadi di tanggal 25 adalah kita harus membayar cicilan pertama untuk transaksi aktiva tetap, yaitu pembelian kendaraan. Ya, tadi katanya kan yang 150 juta akan dicicil selama 5 kali atau 5 bulan. Ya, yang akan dibayar setiap tanggal 25. Berarti 150 juta itu dibagi 5 bulan. Berarti satu bulannya harus kita bayar 30 juta. Ya, yang setiap tanggal 25 kita harus bayarkan. Oke, kita langsung praktek. Pada tanggal 25 Januari, perusahaan melakukan pembayaran cicilan hutang aktiva tetap pada tanggal 25 Januari 2020. Pembayaran dilakukan melalui BCA IDR dengan nomor cek 005 sebesar 30 juta. Transaksi akan dilakukan berulang sebanyak 5 kali dengan nilai yang sama. Nilai yang sama kan? Tanggalnya sama setiap tanggal 25, jumlahnya juga sama jumlahnya juga sama yaitu 30 juta. Berarti ini transaksi yang sama persis. Cuman yang beda adalah bulannya aja kan gitu ya. Antara lain adalah 25 Januari, 25 Februari, 25 Maret, 25 April kan gitu ya, dan seterusnya. Itu ya. Nah, di dalam Accurate untuk memudahkan aktivitas ini nanti kita akan gunakan fitur recurring. Ya, fitur recurring ini fitur yang disediakan untuk secara otomatis dia akan menjurnal transaksi ini setiap tanggal-tanggal tersebut. Ya, jadi gitu. Nanti kita akan praktekkan. Nah, di sini ya, untuk mempermudah penginputan, perusahaan membuatkan transaksi berulang sebanyak 5 kali pada transaksi pembayaran cicilan aktiva menggunakan fitur recurring. Ya, nomor OP, nomor rekeningnya sekian. Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang ini kan ada uang keluar, bayar untuk aset tetap. Ada uang keluar. Kalau ada uang keluar, di mana ditanganinya? Apakah di jurnal umum? Enggak, ya. Apakah di sales? Di sini di purchase payment enggak, karena kan bukan pembelian barang dagangan. Ya. Nah, kita tangani di cash and bank di sini, yaitu payment. Nah, pembayaran. Ya, jadi payment ini aktivitas untuk menangani pengeluaran kas
selain pembelian barang dagangan. Oke, kita klik payment ya. Kemudian mana nomornya? Oke, ini other payment-nya. Oke, pakai BCA ya, bayarnya pakai BCA kan tadi ya. Nah, ini pakai BCA ya. Pakai BCA. Kemudian jurnal vouchernya ini nih, OP. Oke. Nomor ceknya 5 ya, 005 005. Oke, tanggalnya tanggal 25 Januari. Oke, memonya sini pembayaran cicilan ke-1. Oke, pembayaran cicilan ke-1. Nah, apa yang didebit? Hutang jangka pendek ya. Hutang jangka pendek kita debit. Berapa? 30 juta. Oke, selesai gitu ya. Nah, sebelum kita save and close, kita harus mengklik tanda kalkulator ini. Ya, tanda kalkulator ini. Nah, kalau tanda kalkulator ini nggak diklik, nanti dia akan nolak. Saya ambil contoh gini ya, misalkan save and close. Nah, gitu ya, dia akan nolak. Oke, harus ini. Nah, kalau kita sekarang save and close, dia akan bisa tersimpan, gitu ya. Tapi sebelum kita keluar dari menunya other payment, katanya tadi untuk mempermudah, katanya ya, untuk mempermudah transaksi selanjutnya akan dibuatkan fitur recurring di sini. Ya, ada fitur recurring di sini. Maka kita klik recurring yang di sini di atas nih. Pak, gimana kalau kita sudah save and close dulu di sini? Ya, contoh misalkan gini, save and close. Lupa nih, belum recurring. Ya udah, kita balik lagi aja di sini, payment, mundur satu langkah. Nah, ini kan yang tadi ya. Maka sekarang kita klik recurring. Nah, gitu aja lah ya. Oke, sekarang kita recurring, kita klik recurring. Oke, muncul tuh ya, cicilan pertama. Nah, gitu ya. Oke, kita sekarang setup recurringnya. Recurring nomornya adalah di mana? Nah, ini ya, recurring. Rek 01001 dibayarnya setiap apa? Setiap bulan kan ya? Tadi katanya 5 bulan, setiap bulan. Nah, di sini ya, ada setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya ya. Setiap bulan, berapa kali cicilannya? 5 ya? 5. Oke. 5. Deskripsinya, pembayaran cicilan kendaraan. Ya, gitu ya. Tuh ya. Baru 5 ini baru 1 dibayar ya. Tadi tanggal 25 ya. Nanti 4 bulan lagi nih. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti setiap tanggal 25 kita tinggal panggil aja recurringnya. Nanti dia akan menjurnal dengan sendirinya. Uangnya sama 30 juta. Oke, kita save and close. Save and close lagi deh. Nah, gitu ya. Itu recurring. Oke, itu ya tadi ya. Nanti akan coba kita praktekkan recurring yang selanjutnya yaitu tanggal 25 Februari gitu ya. Nanti di pertemuan minggu depan. Baik, kita lanjutkan di tanggal 25 Januari 2020. Di sini ini satu lagi lah ya, satu transaksi lagi. Tanggal 25 Januari 2020
Perusahaan melakukan pembayaran telepon, listrik, air, dan biaya administrasi lainnya sebesar 850. Pembayaran ini dilakukan melalui Bank BCA IDR, menyimpan draft transaksi ini sebagai transaksi tersimpan. Nomor transaksinya OP sekian sekian sekian. Oke, kita lakukan sekarang. Nah, ini karena ini membayar, ya, karena ini membayar, maka lagi-lagi kita masukkan di payment di sini, ya. Yang deposit ini belum kita praktekkan, nanti minggu depan lah kita akan praktekkan deposit. Oke, kita lakukan payment. Kembali ya, kita klik payment. Pakai apa banknya? Katanya BCA. OP-nya 02 ya. Udah 02. Ceknya berarti 006. Tanggalnya tanggal 25 Januari. Memo. Pembayaran apa tadi? Telepon, listrik, air gitu ya. Dan biaya ADM lainnya gitu ya. Oke, berapa duit katanya tadi? Ini 850 ya. Oke. Biaya beban. Nah, ini ya. Nah, ini aja deh. 850. Nah, gitu ya. Ini juga sama ya. Sebelum di save and close, tanda kalkulatornya harus diklik dulu. Karena kalau enggak, dia akan nolak kayak tadi. Kita klik dulu. Nah, ini. Kemudian katanya ada keterangan di sini ya, menyimpan draft transaksi ini sebagai transaksi tersimpan atau memorized transaction. Ya. Ada pertanyaan, Pak, bedanya apa dengan recurring yang tadi? Nah, kalau recurring yang tadi itu hampir sama dengan yang ini ya, untuk memudahkan penginputan transaksi, artinya kita nggak perlu input lagi transaksi ya. Recurring itu tanggalnya sama, setiap tanggal 25, cuman bulannya aja beda ya. Tanggalnya sama 25. Otomatis. Berarti bulan depan tanggal 25 Februari, bulan depannya 25 Maret dan seterusnya, otomatis kayak gitu. Jumlahnya pun sama, yaitu 30 semua gitu. Jadi sekali lagi kalau transaksi recurring itu adalah untuk tanggal yang periodenya sama, tanggalnya sama, kemudian jumlahnya sama. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau yang memorize transaction ini jumlahnya beda. Ya, jumlahnya beda gitu ya. Jumlahnya beda. Nah, gitu ya. Yang membedakan adalah kalau yang tadi sama gitu ya. Kalau yang memorize transaction itu jumlahnya beda-beda ya. Kan kalau misalnya kita bayar listrik, air, telepon kan nggak sama kan tiap bulannya ya, bisa mahal, bisa rendah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Akunnya aja nanti sama terus ya kayak gini. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan di sini ya. Jadi jangan recurring lagi tetapi memorize di sini ya. Oke. Oke. Kita memorize transaction di sini. Nah, itu ya. Nomornya apa? Nomornya berapa tadi? Nomornya MT001. MT.001. Deskripsinya apa? Pembayaran telepon, listrik, air, dan biaya ADM. Katakanlah gitu ya. Oke. Nah, selesai ya. Kayak gitu ya. Jadi nanti ketika di bulan berikutnya, katakanlah di bulan Februari, kita akan melakukan pembayaran beban listrik, air, dan telepon. Nanti tinggal pilih aja get memorize di sini. Nanti dengan sendirinya dia akan menampilkan ini semua. Oke, kita save and close. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti
transaksi-transaksi lainnya baik recurring maupun get memorize, termasuk apa tadi apa namanya, deposit gitu kita belum ini ya, yang ini deposit kita belum lakukan. Kemudian rekonsiliasi bank juga nanti akan kita praktekkan di minggu depan. Baik, terima kasih untuk mata kuliah hari ini. Saya rasa dicukupkan dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, tolong kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan yang di video, yaitu GL dan cash and bank sampai di pembayaran air, listrik dan telepon tadi ya, menggunakan fitur get memorize. Oke, terima kasih. Kita tutup. Exit, close, save.